Halo semuanya, dalam video ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan simulasi dengan menggunakan salah satu perangkat lunak berbasis web yang namanya Codep. Nah, untuk melakukannya berarti silakan kita masuk ke dalam situs web dari perangkat lunak tersebut. Nah, itu tautannya ada di buku siswa ataupun di kolom deskripsi di video ini. Apakah sudah masuk ke halaman Codep? Nah, kalau sudah, kurang lebih nanti tampilan dari Codep seperti ini. Itu nanti kita diberi dua pilihan ya, apakah membuka file yang pernah kita buat ataupun kita membuat baru filenya. Nah, yang akan kita lakukan di dalam video ini adalah membuat file baru. Untuk itu kita klik tombol Create New Document. Nah, nanti setelah kita membuat file baru, nanti tampilannya masih kosong seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan atau mengutak-atik perangkat lunak Codep ini, saya akan menjelaskan, memberikan pengantar terkait nanti apa yang akan kita lakukan. Nanti kita akan melakukan simulasi 300 sampel dan di tiap sampel itu kita melakukan 10 kali percobaan pelemparan atau pengetosan sebuah koin. Ya, ada 300 sampel dan di tiap sampel ada 10 kali percobaan dan di tiap percobaan itu ada dua kemungkinan hasil, yaitu nanti koinnya apakah keluar sisi angka ataukah keluar sisi gambar. Nah, itu ya sebagai pengantar. Nah, untuk melakukan simulasi kita membutuhkan plugin yang namanya Sampler. Untuk memanggilnya kita klik plugin, kemudian kita klik sekali lagi Sampler. Nah, setelah kita mengklik Sampler, kita akan ditampilkan jendela plugin Sampler seperti itu. Nah, karena tadi di setiap percobaan lempar undi atau pengetosan koin itu ada dua kemungkinan hasil, yaitu angka atau gambar. Nah, makanya kita perlu mengatur, karena di sini sekarang itu masih ada 3 kemungkinan hasil, berarti kita perlu menghapusnya 1 menjadi 2. Kita hapus 1 dan menjadi 2, kemudian kita labeli masing-masing kemungkinan hasil itu, yang pertama sebagai A dan yang kedua sebagai G. Nah, sebaiknya pelabelannya menggunakan huruf kapital. Nah, A itu untuk merepresentasikan sisi angka dan G itu untuk merepresentasikan sisi gambar. Nah, kita lanjut. Karena dalam tiap sampel tersebut ada 10 kali percobaan, nah maka di pengaturan select itu ya, itu kita perlu menginputkan 10 item di situ. Nah, kemudian karena nanti kita akan membuat 300 sampel, nah makanya di collect atau mengumpulkan itu ya, kita akan mengumpulkan 300 sampel. Nah, sekarang pengaturannya sudah selesai. Kita siap untuk memulai melakukan simulasi. Untuk memulainya kita klik tombol start. Nah, itu nanti akan disimulasikan ya, bagaimana kita melempar koin sebanyak 10 kali dalam setiap sampel. Di situ ada hasilnya ya, yaitu hasil yang pertama, hasil dari percobaan pertama apa, yang kedua apa, dan demikian seterusnya sampai percobaan yang ke-10. Nah, simulasi itu bisa kita percepat. Nah, dengan menggeser kecepatan simulasi itu agak ke kanan. Nah, kalau kita percepat berarti simulasinya agak dipercepat tetapi tidak terlalu cepat. Di situ kita masih bisa melihat hasil dari setiap percobaannya ya. Percobaan kesekian hasilnya apa dan demikian seterusnya. Tetapi karena nanti kita akan membuat 300 sampel dan itu adalah sangat banyak gitu ya. Nah, makanya kita perlu mempercepatnya menjadi simulasi yang kecepatannya paling cepat. Nah, dengan menggeser ke yang paling kanan. Nah, di situ mulai sekarang kita akan disimulasikan ya, di situ disimulasikan simulasi yang paling cepat. Dan setelah selesai, nanti tentu saja simulasinya akan berhenti. Dan setelah selesai, kita telah mendapatkan 300 sampel. Jadi sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, dan demikian seterusnya sampai sampel terakhir yaitu sampel 300 itu bisa kita lihat. Jadi dengan men-scroll dari atas ke bawah itu kita bisa melihat setiap sampel yang kita miliki tadi itu bisa. Nah, kemudian untuk melihat ya di sampel sekian hasilnya apa saja itu bisa. Misalkan kita akan melihat apa sih hasil dari sampel kedua misalkan. Nah, itu berarti kita bisa mengklik sampel
yang kedua, dan melihat hasilnya apa saja. Nah, informasi yang kita miliki sekarang ini masih kurang begitu bermakna, begitu ya. Nah, agar itu menjadi semakin bermakna, kita perlu mencari tahu di dalam tiap-tiap sampel itu munculnya angka itu berapa kali. Misalkan sampel pertama munculnya angka berapa kali, sampel kedua muncul angka itu berapa kali, dan demikian seterusnya. Untuk melakukannya, kita perlu membuat variabel atau atribut baru. Nah, caranya kita perlu mengklik tanda plus, ya, tanda plus untuk menambahkan atribut. Atributnya kita namai sebagai banyaknya muncul angka. Nah, jadi kita perlu mengetik secara manual ya, banyaknya muncul angka di situ. Nah, nanti kalau sudah selesai kita mengetiknya, kita enter, dan di situ kita mendapatkan atau berhasil membuat variabel atau atribut baru yang namanya banyaknya muncul angka. Dan di situ kalau kita cermati, kalau kita perhatikan masih kosong ya kolom untuk variabel itu, berarti kita perlu mengisinya dengan menambahkan rumus. Rumus untuk menghitung berapa kali munculnya angka di setiap sampel. Caranya adalah kita klik nama atributnya tadi, kemudian kita pilih atau kita klik edit formula. Nah, setelah kita klik nanti kita akan diberikan jendela rumus ya. Nah, di situ rumusnya adalah count ya, COUNT, karena kita akan menghitung, mencacah banyaknya sesuatu. Banyaknya apa? Banyaknya kemunculan sisi angka. Berarti sisi angka itu adalah value, berarti kita perlu mengetikkan value, itu value sebenarnya adalah atribut ya, value yang sama dengan tanda petik 2A, kita akhiri dengan tanda petik 2 lagi, dan kita akhiri dengan tanda kurung. Nah, kalau sudah, kita klik apply untuk menerapkan rumus tadi ke atribut banyaknya muncul angka. Nah, di situ kita bisa melihat sampel 1 munculnya angka berapa kali, sampel 2 munculnya angka berapa kali, dan demikian seterusnya. Nah, selanjutnya kita perlu memvisualisasikan data tadi ya, banyaknya kemunculan angka di tiap-tiap sampel itu berapa kali, ke dalam diagram batang. Karena diagram batang itu adalah berupa grafik, berarti kita perlu menambahkan graph. Caranya kita klik graph ya di tombol kiri atas. Nah, cukup sekali saja kita klik. Nah, nanti kita akan diberikan jendela grafik di situ ya. Tetapi di dalam jendela grafik itu data kita sebenarnya sudah divisualisasikan, tetapi kurang begitu bermakna. Nah, di dalam jendela itu kita bisa menggeser-gesernya juga ya, atau bahkan kita bisa mengubah ukurannya dan seterusnya. Nah, kita akan membuat grafiknya itu menjadi lebih bermakna, yaitu dengan menjadikan sumbu horizontal atau sumbu X-nya itu menjadi tempatnya variabel yang baru saja kita buat tadi, yaitu banyaknya muncul angka. Caranya kita klik dan kita geser banyaknya muncul angka tadi ke dalam sumbu horizontalnya ya, ke dalam sumbu horizontal dari grafik. Nah, karena diagram batang itu sumbu X-nya berupa data kategori, berarti kita perlu mengubahnya menjadi data kategori. Untuk melakukannya, kita klik tautan dari variabel di dalam grafik itu ya, kita klik kiri, kita klik, kemudian kita pilih treat as categorical. Nah, setelah itu kita sudah menjadikan data tadi ya, variabel tadi maksud saya itu sebagai data kategori. Nah, selanjutnya kita jadikan batang. Berarti kita masuk ke menu configuration, kita klik configuration, dan kita klik kita centang, maksud saya ya, kita centang fuse dots into bars. Berarti kita nanti akan mengubah titik-titik tadi menjadi batang-batang. Nah, di situ sebenarnya kita sudah mendapatkan diagram batang, tetapi kita belum tahu ya masing-masing batang atau tiap batang itu frekuensinya berapa dan persentasenya berapa. Berarti kita bisa menambahkan informasi yang lebih detail, yaitu di bagian pengukuran, yaitu measure di situ ya. Kita klik tombolnya, kemudian kita centang kedua-duanya, apakah itu count ataupun persentasenya. Nah, setelah kita centang keduanya, kita mendapatkan diagram batang seperti ini ya.
yang merepresentasikan frekuensi kemunculan angka 0 kali itu berapa kali ya dalam 300 sampel tadi, kemunculan angka sebanyak sekali itu berapa kali, 2 kali itu berapa kali, dan demikian seterusnya sampai 10 kali itu berapa kali. Selamat mencermati diagram batang yang dihasilkan.